Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bahkan di tempat-tempat yang saya tidak bisa jangkau, kita bersyukur lewat adanya online ini kita tetap bisa bertatapan muka sekalipun lewat online. Dan saya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sangat baik, puji Tuhan. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, bahkan mungkin di tengah-tengah pengalaman apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami ini, Bapak Ibu Saudara sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa lama lagi saya harus menanggung semuanya ini? Berapa lama lagi saya harus mengalami semuanya ini? Kapan semuanya ini akan berakhir? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kali ini saya pakai berapa lama lagi? Mungkin ini adalah sebuah pertanyaan dari setiap kita yang mungkin selama ini kita merasa bahwa proses dalam hidup kita ini seakan-akan begitu panjang sekali sehingga kita tidak bisa mengalami apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang sedang kita alami saat ini, biarlah lewat ibadah ini Bapak Ibu Saudara boleh diteguhkan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kami ada hari ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami ini, kami tahu satu hal Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang beserta dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Menghadapi keadaan apapun dan bagaimanapun dalam hidup ini, kami percaya kami adalah orang-orang yang terpelihara dan terjaga aman bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih dan sepenuhnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judul dari perikop ini, doa kepercayaan. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali ayat yang ketiga tadi dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak pernah lepas dari segala permasalahan. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Dicari, tidak usah dicari, tidak usah diundang pun masalah akan datang. Itu sebabnya jangan pernah cari-cari masalah.
Sebab sekali lagi tanpa dicari, tanpa diundang pun masalah akan datang. Dan semua bisa tiba-tiba berubah atau rusak atau bahkan hilang dan lenyap dalam sekejap. Maka belajarlah melihat setiap masalah, situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandangnya Tuhan. Karena seperti apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan bagi kita. Tetapi rancangannya adalah kebaikan dan kemenangan bagi kita. Kalau kita membaca Mazmur 13 secara keseluruhan, maka kita dapat melihat bagaimana Daud mengalami tekanan yang sangat berat. Sehingga ia berulang kali berseru kepada Tuhan, menantikan dan berulang kali mempertanyakan berapa lama lagi Tuhan akan menolongnya. Mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami hal yang sama. Kita sedang berada di jurang keputusasaan. Karena pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan itu tidak kunjung datang. Mungkin kita sudah sampai di batas kesabaran. Mungkin kita sudah sampai di batas kepercayaan kita kepada Tuhan. Seakan Tuhan itu tidak peduli dan Tuhan itu berpangku tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang berada dalam keadaan seperti itu, biarlah kita menguatkan kepercayaan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ketiga. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sesungguh-sungguhnya akan datang dan tidak akan pernah bertangguh. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu sebabnya jadilah tenang di dalam cara dan waktunya Tuhan. Sama seperti Daud yang mungkin gelisah menantikan jawaban Tuhan. Tetapi di sana ia tetap menyatakan kepercayaan yang tidak akan pudar. Ia tetap berharap dan berdoa. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ia memang sempat begitu khawatir dan bersedih sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita khawatir, kalau kita bersedih, jangan putus asa. Daud pun pernah mengalami hal itu. Bahkan sempat merasa sepertinya Tuhan telah melupakan dia dan menyembunyikan diri daripadanya. Tetapi ia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi Daud tidak membiarkan keluhan merajalela menguasai pikirannya. Daud menjaga kata-katanya, sehingga ia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Perasaan tenang dekat Tuhan itu harus ada tindakan iman yang disengaja membatasi keluhan dalam jiwa kita. Kadang mengeluh itu perlu, karena itu merupakan curhat kita kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Tetapi jangan biarkan keluhan itu menguasai jiwa kita. Dan segera setelah itu berimanlah, perkatakanlah firman Tuhan dan pujilah Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kita sedang berada di dalam kondisi yang sama. Kita nyaris putus asa. Namun apakah masih ada doa kepercayaan yang keluar dari relung hati kita? Dan masih tetap menantikan pertolongannya? Atau malah kekhawatiran kita menjadi begitu besar sehingga merajai hati dan pikiran kita, sampai-sampai membuat kita depresi dan hancur. Sebenarnya semua itu adalah pilihan, karena kitalah yang menentukan hidup kita ke depan sana. Itu sebabnya dalam kondisi sesulit apapun, nantikanlah Tuhan. Sebab Ibrani 13 ayat ke-5b katakan, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pada akhirnya, Daud dalam kekhawatiran dan penantiannya akan pertolongan Tuhan, ia memperkatakan kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Suatu doa kepercayaan kepada Tuhan. Katanya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tertulis di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk senantiasa bersuka cita di dalam segala keadaan kita, apapun itu. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat ke-27. Bahkan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai 14, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Daud menyatakan bahwa ia aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun begitu banyak tekanan yang menghimpitnya, ia tetap memperkatakan doa kepercayaannya. Katanya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun kita saat ini, nantikanlah Tuhan. Ia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Terlebih lagi setiap kita yang disebutnya sebagai biji matanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin engkau sedang bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Entah berapa lama lagi, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin hari ini kita merasa Tuhan itu sedang berpangku tangan. Mungkin hari ini bahkan kita merasa Tuhan itu sedang tidak peduli dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang ada terlintas dalam pikiran kita, izinkan saya berkata, percayalah, di belakang kita Dia tidak pernah berhenti berkarya atas hidup kita.
Kadang sulit untuk menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja, karena pertolongannya seringkali justru datang di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Dia mungkin saja kelihatannya begitu lambat, namun percayalah Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah terlambat. Mari sekali lagi dengan penuh kepercayaan, sama-sama kita mau akui, meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan, hadapi segala persoalan. Ku tenang hadapi persoalan. Bersama-Mu Tuhan kami tenang, bersama-Mu kami aman, bersama-Mu selamanya. Kami percaya tak akan pernah ditinggalkan, bergumul sendirian. Berhenti bertanya berapa lama lagi. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat, sekalipun kelihatannya lambat. Dan dia berjanji dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya bagian kita hanya tetap percaya dan menantikan dia dengan sabar, bahwa tidak untuk selama-lamanya dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu.
Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami. Sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang butuh kekuatan baru daripada Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kekuatan datangnya daripada Bapa Surgawi, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita katakan amin.